Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, salah satu nikmat yang paling besar, paling utama yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah yang akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupan di dunia ini sampai di akhirat. Sehingga walaupun dia bergelimang harta, memiliki status sosial yang tinggi di dunia, bila mana dia tidak beriman, maka tentu tidak akan bisa menyelamatkan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, iman yang kokoh, iman yang kuat akan menjadikan kita lebih nyaman di dalam menjalani kehidupan ini, lebih tenang karena kita meyakini Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya ada 3 golongan manusia yang akan menikmati indahnya iman. Orang-orang yang akan mendapatkan yang disebut manisnya iman dalam kehidupannya. Sehingga dia menikmati hidup, dia menjalani hidup dengan penuh kenyamanan, ketenangan. Kenapa? Karena dia merasakan halawatul iman, nikmatnya iman, indahnya iman, manisnya iman. Siapa 3 golongan yang merasakan halawatul iman tadi? Yang pertama, Rasul SAW katakan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama itu adalah orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Sehingga orang ini menjadikan Allah di atasnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya, sehingga selain Allah dan Rasulnya, maka dia tidak menyandarkan kecintaan itu kepada manusia. Sehingga orang yang menyandarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menikmati kehidupan, dia akan merasakan yang disebut sebagai halawatul iman. Sehingga orang yang halawatul iman yang dia rasakan, apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menikmatinya, dia akan merasakannya dengan sangat baik, sangat-sangat manis. Dia akan melakukan itu dengan penuh sukacita, tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa berat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam sejarah bagaimana contoh-contoh teladan-teladan yang kita dapatkan dari para sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Mereka dicaci, dimaki, dilempari dengan bebatuan, bahkan dengan kotoran unta sekalipun. Tetapi demi iman, mereka tetap pegang teguh iman itu. Demi iman, maka mereka tetap menjadikan iman itu sebagai guide dia, sebagai pegangan dia, sehingga dia merasakan halawatul iman. Kita ambil contoh bagaimana Bilal ibn Rabah, yang setiap hari dia harus disiksa oleh majikannya, oleh orang-orang Arab Quraisy, supaya dia meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi itu tidak menjadikan dia surut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjual imannya, menggantikan imannya demi merasakan keselamatan yang sesaat. Saudaraku, kita juga tahu bagaimana Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, Ammar dan keluarganya justru secara bersama-sama disiksa oleh majikannya, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi justru beliau bersama keluarganya menjadi ahli surga karena kekuatan iman, karena kemantapan iman yang dia miliki. Sehingga walaupun beliau dibakar hidup-hidup, saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kasihan beliau melihat bagaimana siksaan yang didapatkan oleh Ammar ibn Yasir, sampai beliau memegang kepala Ammar, ya Allah, wahai api, jadilah kamu seperti apa yang engkau lakukan kepada Nabi Allah Ibrahim, menjadi api yang dingin, yang tidak panas, yang tidak melukai hamba ini. Maka subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah api yang panas tadi menjadi api yang dingin, yang tidak membakar seorang Ammar ibn Yasir. Masih banyak para sahabat-sahabat yang menjadikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Karena itu
Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menjadikan kecintaan kita secara totalitas kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan menikmati hidup ini, kita akan nyaman, ya, kita tidak akan merasa terpaksa. Jujur saya katakan, kita saat ini lebih banyak terpaksa di dalam melakukan apapun. Kalau dengan atasan kita, kita berani meninggalkan kantuk kita, capek kita, lelah kita, karena dipanggil kita oleh atasan, wus, kita lari begitu cepat. Absen, tidak ada pernah terlambat, tidak ada kata terlambat, selalu kita disiplin. Tetapi kalau urusan Allah yang memanggil, giliran Allah yang meminta itu, kita masih nego, kita masih tawar-menawar. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah belum menjadi kecintaan yang totalitas. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ingin mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman, maka pastikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Maka itulah rahasia untuk merasakan kenikmatan di dalam beriman. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan merasakan halawatul iman itu adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai saudaranya, mencintai temannya, mencintai sahabatnya, benar-benar dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diperjumpakan oleh Allah, dia berjumpa dengan orang itu, dia berbaik dengan orang tadi, dia membangun hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang, relasi dan lain sebagainya. Benar-benar yang dia kedepankan adalah saya membangun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Anda karena Allah. Saya menyayangi Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita benar-benar menghadirkan kecintaan kita kepada sesama didasari atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan merasakan nikmatnya kita beriman dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada orang-orang yang tidak termasuk golongan para nabi dan dia juga tidak menjadi golongan para sahabat. Tetapi justru para sahabat, para nabi dan para syuhada itu ingin seperti dia. Ada kecemburuan, ada keinginan yang mendalam dari para nabi itu agar dia bisa menjadi seperti orang yang tadi. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah SAW? Maka jawab baginda Rasulullah SAW, ulaikal ladzina tahabbu fillah. Mereka adalah orang yang mencintai karena Allah SWT, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena golongan dan lain sebagainya. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, saudaraku. Bagaimana kita di dalam mencintai saat ini? Apakah kita mencintai saudara kita karena ada udang di balik batu? Kita mencintai orang karena memang ada motivasi-motivasi lain selain Allah SWT. Ini perlu menjadi renungan kita bersama. Jangan-jangan kita mencintai orang karena dia kaya. Jangan-jangan kita sayang sama orang karena dia masih punya jabatan. Sehingga yang terjadi kemudian, bila mana orang itu sudah lepas dari kekayaan, sudah tidak ada lagi jabatan, maka kita tidak lagi suka membangun relasi, membangun persahabatan dengan dia. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama. Taron nasa qad malu ila man indahu malu. Faman laysa lahu malu fa anhun nas qad malu. Manusia modern berbondong-bondong mencari orang yang punya harta, mencari orang yang punya jabatan. Tetapi begitu jabatan itu sudah hilang, kekayaan itu sudah habis, maka satu persatu orang yang tadinya senang dengan kita, orang yang tadinya cinta sama kita, saat ini meninggalkan kita. Dan inilah yang terjadi. Mohon maaf sekali, saya ingin memberikan gambaran teman-teman para pejabat. Makanya jangan sampai kita baik waktu kita menjadi pejabat saja. Biasakan kebaikan itu kita hadirkan kapan dan dimanapun. Sehingga kita membangun relasi dengan siapapun itu memang benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lihat pejabat, Masya Allah di saat dia masih menjabat, banyak temannya, banyak sahabatnya, banyak yang suka, banyak yang membawakan hadiah. Tetapi begitu sudah pensiun, orang sudah tidak ada lagi yang datang, orang sudah tidak ada lagi yang hormat, orang sudah tidak ada lagi yang peduli dengan dia. Kan kasihan sekali. Inilah tipologi manusia. Maka saya ingin mengajak kita semua, mari kita renungi hadis Rasulullah SAW. Apa yang sudah kita lakukan di dalam mempererat hubungan kita dengan sesama. Jangan-jangan kita juga termasuk golongan yang mencintai orang karena harta.
Maka ingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan gambaran bagaimana hubungan kita dalam kehidupan ini satu sama lainnya. Di dalam hadis Rasul SAW disebutkan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Kita ini diibaratkan oleh baginda Nabi SAW dalam konteks saling mencintai, menyayangi, mengasihi, itu laksana satu tubuh. Bila mana ada anggota tubuh kita yang sakit, yang bermasalah, maka semua tubuh ini juga akan merasakan sakit yang sama. Ini adalah bentuk bagaimana kita harus menghadirkan kecintaan kita kepada sesama manusia. Benar-benar saya mencintai siapapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun kalau berpisah nantinya, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudaraku, bila mana kita ingin merasakan halawatul iman, merasakan nikmatnya iman, indahnya kita beriman, yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda ilal kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang ini merasakan halawatul iman karena dia tidak mau menukarkan imannya, menggantikan imannya, dan dia tidak mau kembali kepada kemusyrikan. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia tidak mau dibakar oleh api, maka dia benar-benar menjaga imannya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, apakah dia diuji dengan kemiskinan, apakah dia diuji dengan kesulitan hidup, atau mungkin dia diuji dengan kemudahan dalam kehidupan ini, dia senantiasa menjaga iman ini. Dia tidak peduli apapun yang menjadi godaan imannya. Karena ini penting untuk kita tegaskan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit di antara kita yang saat ini menggadaikan imannya, menukar imannya, karena memang barang-barang yang sepele. Konon di Jawa di beberapa tempat, saking miskinnya orang, dia menggadaikan, dia tukar imannya dengan Indomie. Dia tukar imannya dengan beras. Ada di antara kita juga yang menukar imannya karena mencari atau jatuh cinta kepada orang yang berbeda agama, sehingga dia rela menukar agamanya. Yang penting dia mendapatkan kekasih belahan hati, belahan jiwanya. Ada orang yang mohon maaf, mau laki maupun perempuan, karena pacarnya laki atau perempuan sana yang berbeda agama pun dia tukar. Nah ini maksudnya. Jadi bagaimana iman yang sudah kita dapatkan ini kita pelihara, kita jaga sekuat tenaga, sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau meninggalkan dunia ini kecuali Anda tetap menjadi pribadi-pribadi yang muslim, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 perkara ini bisa menginspirasi kita untuk kita bisa merasakan nikmat iman. Maka tidak ada cara lain kecuali kita, pertama, pastikan kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Yang kedua, kita membangun relasi kecintaan ini didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita jaga keimanan kita, dan kita tidak mau tukar iman ini dengan apapun juga godaannya, sebagaimana kita juga takut untuk dibakar oleh api saking panasnya. Demikian hati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.